Satu hal yang bikin akun TikTok affiliate kita tidak berkembang, yaitu kita tidak upload konten. Dan konten dihasilkan dari ide. Bagaimana caranya kita bisa menemukan ide setiap harinya, sehingga kita bisa rutin upload konten. Nah, di video kali ini, kalau misalkan teman-teman lagi ngalamin yang namanya itu sulit untuk bisa menemukan ide, saya pengen bahas konsep konten mendesak. Kira-kira kayak gimana konsepnya, dan apakah itu bisa efektif atau tidak. Di video kali ini kita bahas, jadi langsung aja kita mulai bahas ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo semuanya, jumpa lagi di channel saya. Nah, di video kali ini saya tuh pengen bahas tentang masalah konten mendesak. Ini sebuah konsep yang sudah lama dipraktekkan, sampai sekarang worth it teman-teman ya. Ini mau pakai iklan, gak pakai iklan, pasti ada penjualan untuk sebagian produk. Dan video ini mungkin mengingatkan aja buat teman-teman yang lagi stuck bikin konten apa, nah bisa nih dicoba konten seperti ini. Jadi konsep konten mendesak ini, kita merespon sebuah pertanyaan dengan sebuah video. Pasti udah paham lah dengan konsep seperti ini. Contohnya gini deh, kita ada satu konten keranjang kuning yang view-nya itu anggaplah di angka 2000 tayangan. Video sebelumnya yang konten keranjang kuning juga itu cuma mentok di angka 300-200. Otomatis kita pengen maksimalin kan konten selanjutnya. Ternyata di konten selanjutnya itu dapat 3000 tayangan ataupun 2000 tayangan lah ya. Mentoknya 2000 nih teman-temannya ceritanya. Nah 2000 tayangan kita pengen bikin konten yang sama di produk yang sama. Tapi kontennya itu pengen naik lagi nih. Misalkan dapat 2500. Jadi ada peningkatan gitu kan. Dan di situ pasti kita mikir ide, kira-kira bahas konten yang kayak gimana lagi biar sama. Nah, kalau misalkan teman-teman mikir kayak gitu, itu udah otomatis kita harus dapetin konsepnya. Kita harus dapetin kontennya. Tapi waktunya itu mepet. Apalagi yang kita kerja gitu kan setiap hari berangkatnya itu jam 6, pulangnya jam 5, itu nggak bakal ada waktu untuk bikin ide konten yang hasilnya itu bisa berkualitas. Ya terkecuali kalau misalkan teman-teman mau gadang lah nyampe jam 2 malam gitu bikin kontennya. Tapi di sini kita bisa menggunakan konsep seperti ini. Konsep comment. Kita membalas video kita. Itu bisa dilakukan sama teman kalian, sahabat kalian, pacar kalian gitu. Digunakan ya akun TikToknya untuk membalas video kita gitu. Tujuannya itu untuk apa? Tujuannya agar kita bisa mendapatkan ide konsep kontennya. Jadi contohnya kayak gini nih. Ini video saya. Video saya ini tembus di angka 6000 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu itu saya bikin konten keranjang kuning dengan membalas sebuah komentar yang nanya harganya berapa. Di situ saya langsung balas pakai Pite. Jadi ini barangnya. Nih, ya. Ini barangnya, saya langsung bahasnya itu kayak gini. Nah kak, ini barangnya harganya 140.000. Kalau misalkan kakak belinya di keranjang kuning video ini, sebetulnya harga aslinya itu 600 ribuan. Dan kita langsung cek aja harga 140.000 itu ori apa enggak. Biasanya yang ori itu di bassnya. Saya hidupin speaker ini, terus saya langsung lihatin bassnya. Ternyata itu menarik bagi penonton dan ada beberapa orang yang komentar juga teman-teman ya. Nah berarti di sini konten yang namanya fake comment itu sangat efektif bagi saya ya di akun TikTok saya. Dan di sini juga kita akan coba untuk tampilkan dari beberapa data di mana ternyata konsep konten fake comment ini itu bisa mendapatkan omset yang fantastis juga. Nah, buat yang penasaran seperti apa, nih saya akan coba langsung tunjukkan teman-teman ya. Oke, kita akan ambil 4 video sebetulnya. 2 video yang nggak pakai iklan, 2 video lagi nih yang pakai iklan. Kita lihat aja untuk dari segi traffic plus dari segi omsetnya gitu kan. Ini yang pertama yang nggak pakai iklan dulu. Yang pertama kayak gini kontennya. Tuh, udah cukup kayak gitu aja. Berarti di sini kita tinggal membalas sebuah pertanyaan pakai video. Tahu, ini durasinya itu 58 detik, yang artinya kita menjelaskan produknya kan, apalagi udah dikasih pertanyaan kayak gitu. Itu kayak semacam ide konten, teman-teman. Sehingga di sini untuk omsetnya 175 juta dalam waktu 7 hari. Dan penjualannya di sini dapat 5.000 pieces. Dan sebetulnya ini video udah diupload pas tanggal berapa? Tanggal bulan 8 ya, tanggal 12-an tuh. Nah, kalau misalkan kita lihat dari segi trafficnya nih ya, ini ada peningkatan. Ini videonya diupload pas tanggal 12 bulan 8. Ini belum lama sih sebetulnya ya, baru 1 bulanan kalau misalkan kita lihat ya, 1 bulan kurang tuh. Ini tontonannya itu terus meningkat, ada juga yang menurun. Nah, biasanya kalau misalkan kita bikin konten dalam waktu 30 menit ataupun dalam waktu 1 jam, pernah kan yang tiba-tiba melesat gitu. Jadi yang awalnya yang ditontonnya itu misalkan 0 pas diupload. Terus kita diamin 30 menit, tiba-tiba udah 200 aja, tiba-tiba udah 500. Dan setelah 30 menit udah stuck, gak naik ke turun, udah segitu teman-teman ya. Nah itu yang bikin kita rugikan. Kita pasti pengen kontennya itu setiap hari, setiap saat ditonton terus-terusan, sehingga bisa mendapatkan konversi penjualan kayak gitu. Nah ini untuk video yang pertama ya. Ini videonya itu lebih membahas ataupun membalas sebuah pertanyaan produk. Lanjut ke video kedua yang gak pakai iklan seperti ini.
Nah, jadi konsep seperti itu aja, itu kita udah tiba-tiba dapat ide kontennya gitu. Apa yang harus kita bahas, apa yang harus kita lakukan. Dan hasilnya, nih ya, ini omsetnya dapat 188 juta dengan total penjualan 900 picisan. Dan coba lihat dari grafiknya, ini video di-uploadnya itu tanggal berapa? Tanggal 27 bulan 8. Dan kalau misalnya kita lihat tuh, tiba-tiba langsung naik dan langsung tiba-tiba boom. Ya, tinggi teman-teman ya untuk tontonannya, sehingga tontonan semakin tinggi, penjualan juga akan semakin dapat, ataupun peluang produk dijual itu bakalan mudah banget tuh seperti ini. Jadi itu untuk dua video yang nggak pakai iklan, dan ini rata-rata diuploadnya itu pas bukan tanggal ya, lebih tepatnya bulan 8. Nah, kita akan lihat dua video lagi yang pakai iklan, yang konsepnya itu ini konten mendesak pakai fake comment terus kita iklanin. Kira-kira efektif apakah enggak nih, kita lihat ya. Yang pertama kita lihat dulu, ini kontennya seperti ini. Oke, ini kayak semacam menjawab sebuah pertanyaan juga. Dan di sini bisa teman-teman lihat ya, dia dapat omset 353 juta. Dengan konsumsi ads ataupun biaya iklannya itu sekitaran 36 juta. Ini sebagai data bukan real sebetulnya ya, 90% hampir akurat lah teman-teman ya, kurang lebihnya segini ya untuk datanya 36 juta. Nah, dia dapat omset segini, kira-kira boncos gak? Nah, kalian tulis aja di kolom komentar ya, ataupun mau cek dulu komisinya berapa terus dihitung, silahkan ditulis di kolom komentar. Dan di sini dapat ROAS 9%. Biasanya ROAS di angka 9 ke atas itu udah otomatis nggak boncos ya, seharusnya. Yang boncos itu biasanya 0,1, 0,2, 0,12. Yang nggak dapat angka 1 ataupun dapat angka 5 gitu, udah pasti boncos teman-teman ya. Tapi di sini dengan konsep iklan itu langsung mendorong ke penjualan juga, dan udah otomatis biasanya kontennya juga ikut FYP. Nah, ini untuk videonya teman-teman tuh ya. Ini seperti ini ya tuh. Oke, untuk trafficnya, dan ada juga nih pas ketika iklan boom langsung naik teman-teman ya. Jadi ini yang pakai iklan. Ini untuk konten yang pertama. Yang satunya lagi seperti ini nih. Oke. Nah, ini langsung try on ya. Dan di sini kita lihat untuk periode iklannya baru berjalan 8 harian kurang lebihnya, dia dapat 19 penjualan produknya dengan omset 298 juta. Ini dapat bukan dapat ya, biaya iklan itu 500 jutaan dan ini dapat omsetnya segini. Ini boncos nggak jelas ya. Biasanya 0,54 ini udah pasti boncos banget teman-teman ya. Dan lihat nih trafficnya ya. Ini pas di uploadnya itu tanggal 26 bulan 8, dapat tayangan 2000. Dan ketika di iklan di tanggal segini ya, di iklan langsung dapat tontonan 1,5 juta. Ya kayaknya ini lagi meningkatkan yang namanya itu personal branding mungkin teman-teman ya, mungkin saya juga nggak tahu. Tapi kalau misalkan kita lihat dari iklannya ini boncos sih, karena ROAS-nya itu 0,54-an. Beda sama yang ini ya, biaya iklannya kecil tapi omsetnya itu gede, kebalik kalau yang ini. Nah, jadi itu ketika saya menggunakan platform Kalodata untuk ngeriset konten yang FYP pakai konsep pay comment. Sebetulnya banyak juga sih konsep-konsepnya, kalian tinggal riset aja menggunakan platform Kalodata. Linknya ada di bawah ya, udah saya kasih free akses 7 harian, lumayan tuh teman-teman ya untuk nyari beberapa ide konten ataupun beberapa video yang lagi FYP. Nah, secara garis kesimpulannya teman-teman ya, konsep konten mendesak ini jujur efektif di akun TikTok affiliate saya. Tuh, lihat, itu hasilnya aja bisa mendapatkan penjualan. Tapi kalau misalkan menurut teman-teman konten seperti ini tidak efektif di akun teman-teman, bisa tulis dulu di kolom komentar apa alasannya. Dan itu saja mungkin di video kali ini, semoga video ini bisa berguna dan bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan saya Adang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.